Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video sebelumnya kita telah membahas tentang turunan awalnya. Nah, sekarang masih di fungsi turunan pertama di trigonometri, tapi kita akan sedikit jauh ke dalam. Dalam artian bakal banyak lagi yang akan kita bahas dan ada beberapa contoh soal juga yang akan kita bahas. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Tapi tunggu dulu. Sebelum masuk ke materi, bagi kalian yang cuci tangan dulu. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel SM Marte Bukti officialnya dan juga YouTube channel saya Faizna Muhammad. Oke, untuk tujuan pembelajaran video kali ini adalah sebagai berikut. Yuk, kita langsung masuk ke materinya ya. Yuk. Oke, materi kali ini adalah fungsi turunan pertama. Dimana kita tahu bahwa bentuk umum turunan pertama atau turunan dari trigonometri adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurang fx per h, gitu ya. Nah, kita juga telah melakukan pembuktian di video sebelumnya. Nah, di sini saya akan silakan kalian tulis ini adalah beberapa turunan di trigonometri yang sudah pasti, gitu ya. Kalau misalkan bacanya kayak gini ya, jika Y sama dengan sin X, maka dy per dx sama dengan cos X. Lumayan kepanjangan bacanya ya. Kayak biar lebih ringkas, jadi langsung aja bacanya. Turunan dari sin X adalah cos X. Gitu aja ya. Lalu turunan dari cos X adalah min sin X. Turunan dari tan X adalah secant kuadrat X. Turunan dari cot X adalah min cosec kuadrat X. Turunan dari sec X adalah sec kuadrat X. Turunan dari sec X adalah sec X tan X. Turunan dari cosec X adalah min cosec X cot X. Gitu. Jadi belajar mulai diingat-ingat lagi karena nanti saya akan ngetes kalian juga. Oke, untuk pembuktiannya, untuk kemarin yang ini udah pernah di video sebelumnya ya. Nah, sebagai pembuktian berikutnya kita akan membuktikan yang ini. Cos X adalah turunannya min sin X. Yuk kita buktikan. Fx-nya adalah cos X. Oke, maka kita akan mencari turunannya atau f aksen X-nya. Limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h, gitu ya. Nah, kita baru masuk ke soalnya. Limit h mendekati 0 berarti jadi di sini cos x plus h min cos x per h. Nah, di turunan trigonometri itu kita harus ingat rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Artinya cos sin tambah sin apa gitu ya, dan cos tambah cos apa, itu ada di video saya di channel saya Marte Bakti, rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Silahkan dicek aja ya bagi yang lupa. Bagi yang ingat, kita lanjut. Limit h mendekati 0. Nah, untuk yang cos ini kan cos alfa dikurang cos beta ya, sama aja berarti min 2 sin sin atau min 2 selikus saja. Nantilah saya ajarin ya. Min 2 sin setengah x plus h plus x min 2 sin setengah x plus h min x per h. Jadi dapat dari mana? Dari sini ke sini itu adalah rumus jumlah selisih sinus dan kosinus. Jadi ya, lanjut. Limit h mendekati 0 min 2 sin setengah. Nah, ini x tambah x jadi 2x plus h, gitu ya. Lalu ini jadi sin setengah
X dikurang X0 jadi H aja per H. Lanjut, limit H mendekati 0. Oke, ini tinggal kita pisahkan. Min 2 sin setengah 2x plus H per H dikali limit H mendekati 0 sin setengah H per H. Gitu. Jadi kita pisah, itu adalah ada di sifat limit ya. Jadi boleh dipisah ketika dikalikan. Lanjut, limit H mendekati 0. Limit H mendekati 0. Nah, sekarang si nilai H mendekati 0 ini, si H-nya diganti dengan 0. Maka menjadi nah, di langkah berikutnya ini kita akan mengganti si H-nya dengan 0. Artinya ketika limit H mendekati 0 sudah disubstitusikan, berarti si kata limitnya dihilangkan. Jadi di sini min 2 sin gitu ya, setengah. Nah, kan 2x tambah 0. 2x tambah 0 adalah 2x gitu per H dikali, nah ini kan coret-coret jadi setengah ya. Lanjut, min 2 sin coret jadi min 2 sin x setengah gitu ya. Nah, ini kan min 2 sin x sama dengan 0, sama dengan 0, berarti ini di no. Nah, ini kan min 2 sin x dikali setengah, ini bisa dicoret jadi min sin x. Oke, jadi terbukti bahwa turunan dari fx cos x adalah min sin x. Itu hanya sedikit pembuktian aja ya. Jadi kita akan masuk ke contohnya. Oke, di contoh pertama, tentukan f aksen x atau turunan dari setiap fungsi berikut menggunakan definisi turunan pertama. Jadi kita harus menurunkan setiap soal di sini atau setiap fungsi di sini menggunakan f aksen x, fx plus h min fx per h. Nah, yang limit h mendekati 0 itu. Jadi sebagai definisi turunan pertama. Misalkan yang A dulu ya, fx sama dengan 3 sin x. Nah, f aksen sama dengan limit. Nah, tinggal kita substitusikan 3 sin x plus h min 3 sin x per h. Itu. Lanjut. Nah, ini kita kolektifkan 3-nya karena di sini di yang pertama ada 3, di yang kedua juga ada 3. Maka kita kolektifkan di depan. Jadinya 3 dikali sin x plus h min sin x gitu ya. Dikumpulkan 3-nya di depan. Nah, selanjutnya si 3 ini bisa ke depan sini, ke depan limit, biar kita fokus di berikutnya. Sin x plus h min sin x per h. Nah, jadi kita cari limitnya. Di sini kan sin dikurang sin. Nah, ini adalah rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus gitu. Di sini adalah sin dikurang sin ya. Sin dikurang sin adalah 2 kosin atau ya cinta saat. Nanti saya ajarin lah. Jadi dirubah jadi 2 cos setengah, A-nya adalah X plus H, B-nya adalah X. Sin setengah X plus H min X gitu. Jadi ini adalah rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Silahkan dicek video kelas 11 ya. Lanjut. Nah, di sini dijumlahkan X tambah X jadi 2X plus H, X dikurang X jadi 0, jadi tinggal sisa H. Lanjut, tadi sini dipisah 3 limit H mendekati 0, 2 cos setengah 2x plus H per H dikali limit H mendekati 0 sin setengah H per H. Nah, di sini sudah tidak ada lagi limit, artinya si H mendekati 0 ini disubstitusikan nilai H-nya. Jadi 2x tambah 0 jadi 2x, lalu 2x-nya dibagi 2 jadi x. Jadi 2 cos x. Di sini ada 3 di depan ya. 3 dikali 2 cos x, lalu di sini ini habis tinggal sisa setengah, jadi setengah.
Ini dicoret jadinya 3 cos X. Jadi turunan dari 3 sin X adalah 3 cos X. Seperti itu. Oke, jadi untuk yang nomor 1 tadi jawabannya adalah f(x) sin X adalah 3 cos X. Nah sekarang kita ke poin B. Fx adalah fx sama dengan 2x plus cos X. Kita harus menggunakan definisi turunan pertama. Oke, karena definisi turunan pertama adalah fx plus h min fx per h ya, pakai limit. Berarti kita si x 2x ini x-nya diganti jadi x plus h. Lalu cos X, X-nya diganti X plus H. Nah, dikurang fx, berarti tetap 2x tetap plus cos X per H gitu ya. Nah, ini dikalikan 2 dikali X jadi 2x, 2 dikali H jadi plus 2H. Oke, ini tetap cos X plus H. Lalu ini min dikali 2x jadi min 2x, tadinya positif 2x jadi sekarang jadi negatif. Lalu min dikali cos X jadi min cos X jadi negatif juga per H. Lanjut. Nah, di sini ada yang sama yaitu 2x dengan 2x dikurang berarti jadi 0. Lalu 2h disimpan di sini tinggal sisa plus cos X plus H. Lalu di sini tinggal sisa min cos X per H gitu ya. Nah, karena si 2h ini punya H, jadi bisa dia keluar dari pernya si H ini keluar ya. Jadi pecahan ini keluar. Jadi keluar 2-nya plus cos X plus H min cos X, masih sisa yang ini tulis ulang per H gitu. Jadi di sini dia udah nggak punya nilai H. Nah, setelah di sini bisa dipisah karena ini penjumlahan limit, berarti bisa dipisah jadi limit H mendekati 0 2 ditambah limit H mendekati 0 cos X plus H min cos X per H gitu. Jadi bisa dipisah. Nah, karena ini tidak memiliki nilai H, jadi limit H mendekati 0 untuk 2 adalah tetap 2 gitu. Lanjut. Di sini definisi cos min cos, rumus penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus. Kalau cos dikurang cos adalah min 2 sin sin. Berarti min 2 sin setengah A plus B sin setengah A min B. Ini dikalkulasikan sama seperti tadi. Jadi X tambah X jadi 2X plus H. X dikurang X jadi 0, jadi sisa H. Dan di sini min 2 sin setengah 2X plus H sin setengah H per H. Lanjut. Nah, di sini kita hilangkan limitnya dengan cara substitusikan nilai H sama dengan 0 ini. Berarti jadi 0, 2X tambah 0, 2X, 2X dikali setengah jadinya X, jadinya min 2 sin X. Lalu di sini tinggal sisa setengah. Lanjut. Nah, sini kan perkalian min 2 sin X dikali setengah, berarti bisa dicoret. Tinggal sisa min sin X, 2 tambah min sin X plus ketemu min, jadi min. Jadi 2 min sin X, jadi turunan dari 2X plus cos X adalah 2 min sin X. Kalau kecepatan silahkan diulang lagi ya videonya. Oke, masih di contoh pertama, poin yang C, fx sama dengan cos kuadrat X. Nah, sekarang cosnya ada kuadratnya, kita harus menggunakan definisi turunan pertama. Oke, karena durasi waktu ya, jadi saya tidak menggunakan definisi turunan pertama, tapi di sini saya menggunakan rumus khususnya. Jadi untuk yang dimana si trigonometrinya adalah kuadrat gitu ya. Jadi rumusnya adalah untuk turunannya adalah n dikali cos n dikurang 1. Lalu di sini ada ux sebetulnya, lalu dikalikan dengan turunan dari si ux-nya itu sendiri yaitu cos x gitu. Oke, di sini n-nya adalah 2 ya. Jadi si 2 ke depan 2 dikali cos 2 dikurang 1 x. Lalu di sini turun dari cos tadi apa? Min sin x. Lalu di sini berarti 2 dikurang 1 jadi 1 atau cos aja. Jadi 2 cos x dikali min sin x. Nah, perhatikan, jadi untuk si minnya ini dikalikan dengan 2, jadi min 2. Jadi min 2 cos x sin x. Jadi ini akan lebih simple. Jadi turunan dari cos kuadrat x adalah min 2 cos x sin x. Oke, jadi sebetulnya ini tidak sesuai dengan pertanyaan ya, itu definisi turunan pertama. Tapi di sini saya hanya meringkas waktu saja, namun juga menggunakan rumus yang lebih cepat atau khusus ya untuk bentuk seperti ini. Jadi jawabannya adalah f aksennya turunannya adalah min 2 cos x sin x gitu.
Nah, lalu bagaimana untuk poin A dan poin B? Apakah bisa menggunakan cara yang lebih cepat lagi atau lebih khusus lagi? Oke, kita akan bahas. Kita hapus dulu ini ya. Nah, untuk yang poin A, cara cepatnya adalah fx. Jadi dia pakai UV tambah ya. Nah, UV yang awal pakai aksen, yang belakang pakai aksen. Jadi U aksen dikali V tambah U dikali V aksen. Nah, si U-nya yang mana? U-nya adalah yang 3. V-nya adalah yang sin X. Berarti kalau U aksennya adalah turunan dari 3. Turunan dari 3 adalah 0. Lalu untuk V aksen berarti turunan dari V. Turunan dari sin X adalah cos X. Berarti kita tinggal substitusikan F aksen X sama dengan U aksen V tambah U V aksen. U aksennya adalah 0, V-nya adalah sin X, tambah U-nya adalah 3, V aksennya adalah cos X. Maka 0 dikali sin X 0 tambah 3 dikali cos X 3 cos X. 0 tambah 3 cos X 3 cos X. Jadi jawabannya sama, 3 cos X. Lebih simpel, tapi dia tidak sesuai dengan pertanyaan. Ya, gitu. Selanjutnya apakah yang B juga bisa? Bisa. Nah, untuk yang B tinggal diturunkan masing-masing saja. Oke. 2x plus cos X. Turunkan masing-masing. Turunan dari 2x apa? 2 ya. Turunan dari cos X min sin X. 2. Nah, plus ketemu min sin X. Jadi jawabannya 2 min sin X gitu ya. Lebih cepat tapi tidak sesuai dengan pertanyaan. Begitu. Oke. Ya, di contoh kedua atau contoh terakhir di video kali ini, tentukan turunan pertama fungsi fx adalah 2 sin 3x pada x pi per 9. Nah, jadi di sini pertama tanyakan turunan pertamanya, lalu kedua adalah ditentukan nilai x-nya. Gitu. Jadi, nah untuk soal seperti ini baru kita boleh menggunakan cara-cara yang lebih khusus atau rumus yang lebih khusus agar kemudian lebih cepat dan efisien waktunya ya. Kalau misalkan di soal-soal latihan gitu. Jadi kita tidak perlu boleh menggunakan definisi turunan pertama, boleh untuk mengasah kemampuan kita dalam aljabar, tapi kita juga boleh menggunakan rumus yang lebih cepat atau khusus gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan U aksen dikali V tambah U dikali V aksen. Jadi untuk fungsinya 2 sin 3x berarti U-nya adalah 2, V-nya adalah sin 3x. Lalu turunan dari U aksennya adalah turunan dari 2 yaitu 0. Lalu V aksen adalah turunan dari V. Sin 3x turunan adalah 3 cos 3x gitu. Nah, kita tinggal substitusikan U aksen dikali V tambah U dikali V aksen. Berarti 0 dikali V-nya adalah sin 3x. Lalu U-nya 2 dikali V aksennya 3 cos 3x. 0 dikali sin 3x 0, 2 dikali 3 cos 3x, 2 dikali 3 6. Jadi 6 cos 3x, 6 cos 3x tambah 0 ya. Nah, setelah diketahui turunannya, lalu kita substitusikan nilai x-nya. Nilai x-nya adalah pi per 9. Pi per 9 jadi turunan dari yang ini menggunakan pi x-nya pi per 9. Jadi 6 cos 3 dikali pi per 9. Berarti ini dicoret sisa 3 ya. Jadi pi per 3. 6 cos pi per 3. 6 cos, nah pi itu adalah 180. 180 dibagi 3, 60 derajat. Cos 60 adalah setengah. 6 dikali setengah adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3. Ya, sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.